Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus beribadah, untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua, sahabat-sahabat sekalian, selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sahabat sekalian, pernahkah kalian merasa bahwa salat yang kita lakukan terkadang hanya menjadi rutinitas? Kita mengerjakannya 5 kali sehari, tapi sejujurnya, seberapa sering kita benar-benar merasakan ketenangan dan kekhusyukan dalam salat kita? Pernahkah kita sadar bahwa ada kalanya salat kita mungkin hanya sekedar gerakan tanpa makna? Bagaimana jika salat kita hanya jadi formalitas belaka? Apa dampaknya untuk diri kita? Apakah Allah akan menerima salat kita jika hati kita tidak hadir saat melakukannya? Maka di video ini saya akan membahas lebih dalam tentang bahayanya salat yang hanya menjadi rutinitas gerakan tanpa jiwa dan tanpa makna. Mari kita merenungkan bersama. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk sekedar menjalankan salat. Salat adalah tiang agama, artinya salat adalah pilar yang menopang iman kita, sesuatu yang membuat iman kita tetap kokoh. Salat yang benar dan penuh kekhusyukan adalah cara kita untuk menghubungkan diri langsung kepada Allah, berbicara dan memohon kepadanya. Namun sayangnya, banyak dari kita yang seringkali melakukannya hanya karena kewajiban, tanpa merenungi makna di balik setiap gerakan dan bacaan. Saat salat berubah menjadi rutinitas, tanpa disadari kita mungkin kehilangan makna sesungguhnya. Kita hanya bergerak dari takbir hingga salam, tanpa memahami arti gerakan atau bacaan. Hati kita tidak hadir, pikiran melayang. Bahkan kadang-kadang sudah selesai salat pun kita lupa apa yang baru saja kita baca. Kalau seperti ini, bagaimana salat bisa memberikan ketenangan jiwa? Bagaimana salat bisa membawa pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita renungkan. Mungkin kita pernah dalam kondisi terburu-buru salat karena waktu yang sempit, atau mungkin salat sambil memikirkan urusan dunia, pekerjaan, masalah rumah tangga, atau bahkan rencana liburan. Saat takbir, niat kita belum mantap. Saat ruku, kita hanya sekedar menunduk. Saat sujud, kita merasakan lutut pegal karena berdiri terlalu lama. Bukan merasakan keintiman dengan Allah. Jika seperti ini, apakah kita benar-benar telah salat atau kita hanya melakukan rutinitas gerakan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang hamba yang melaksanakan salat bisa jadi ia hanya mendapatkan 1/6, 1/10, atau bahkan tidak mendapatkan apapun dari salatnya, kecuali sesuai dengan kadar kekhusyukannya. Bayangkan sahabat, jika salat kita hanya sekedar gerakan tanpa khusyuk, berapa banyak pahala yang hilang dari ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 142 juga menyebutkan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Ayat ini memberikan peringatan keras kepada kita agar tidak melakukan salat dengan setengah hati, tanpa kehadiran jiwa. Salat yang dilakukan dengan malas, ria, atau tanpa ingat Allah hanyalah gerakan yang sia-sia di matanya. Sahabat sekalian, salat hanya gerakan fisik akan kehilangan fungsinya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Tetapi bagaimana mungkin salat bisa menjaga kita dari perbuatan buruk jika kita sendiri tidak merasakan dampaknya, jika salat kita tidak dilakukan dengan hati? Maka setelah salat kita akan tetap mudah tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Tanpa khusyuk, salat tidak akan memberi efek positif dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar salat kita tidak sekedar gerakan? Yang pertama, sahabat, mulailah dengan niat yang tulus. Sebelum memulai salat, perbarui niat kita. Sadari bahwa kita akan berbicara dengan Allah. Yang kedua, pelajari makna setiap bacaan dalam salat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, pahami bahwa kita sedang memuji Allah, memohon petunjuk, dan meminta perlindungan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam gerakan. Setiap ruku, setiap sujud, lakukan dengan penuh penghormatan. Karena itu, momen kita mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat sekalian, mari kita renungkan sejenak apakah selama ini salat kita hanya sekedar rutinitas atau benar-benar sebagai penghubung kita dengan Sang Pencipta. Jangan biarkan salat kita sia-sia hanya karena hati kita tidak hadir. Salat adalah sarana untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan untuk memohon ampun-Nya. Jika kita melakukannya dengan sepenuh hati, insya Allah salat akan menjadi jalan kita menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk salat dengan khusyuk dan penuh makna, serta menerima setiap ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.